semuanya, selamat berjumpa kembali ya. Bentar. Nah, selamat malam, selamat sore, selamat pagi, selamat siang semuanya bagi yang melihat ini ya. Hari ini sudah lama sekali aku nggak bikin sebuah video tutorial yang mengenai After Effect ya, dan sesuai request para teman-teman, saya akan membuat tutorial After Effect. Hari ini saya akan membuat tutorial After Effect, gimana cara bikin tulisan yang dia itu bisa berubah warna sendiri ya. Jadi kita bikin sebuah teks yang nanti dia efek transisi motionnya itu dia akan bisa berubah warna sendiri dengan sendirinya gitu. Dan itu nanti kita akan bahas di After Effect-nya. Sebelum itu kita lihat videonya terlebih dahulu. Untuk contohnya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu efek transisi motion berubah warna dengan sendirinya ya. Jadi ini adalah salah satu teknik flower third yang saya variasikan sesuai dengan imajinasi saya. Dan hari ini kita akan bikin tutorial gimana cara bikin seperti ini ya. Aku nggak tahu ini sebutan kerennya tuh apa, nggak tahu ini efek apa, aku nggak tahu ya. Oke, tanpa berlama-lama kita akan menuju ke After Effect-nya. Ini kita close saja, oke. Nah, di sini aku sudah menyiapkan. Ini adalah project jadinya yang tadi ya. Jadi aku udah menyiapkan tadi, udah bikin sebelum membuat video ini, membuat video tutorial ini aku udah bikin terlebih dahulu. Dan ini adalah final projectnya. Nah, kalian bisa lihat di sini. Dan untuk membuat efek seperti ini, membuat motion transisi seperti ini, itu membutuhkan sebuah masking yang sangat banyak ya, dan ribet tentunya. Ya mungkin ada cara yang lebih mudah mungkin, tapi aku belum tahu cara yang lebih mudah itu kayak gimana, aku belum tahu. Tapi ya ini cara yang ribetnya ya kayak gini. Karena aku belum tahu cara yang mudahnya, jadi aku pakai cara yang ribetnya gitu. Nah, kita akan bikin dari awal. Yang ini kita hapus saja karena ini udah final projectnya, jadi akan saya hapus ya. Oke. Untuk di sini kita akan menggunakan ini ringannya inti. Kita kasih ringan inti.
Di sini kita akan memakai white, kok white sih, white itu putih, width. Dan ini 1920 1080, ini HDTV 30 frame. Durasinya kita pakai jangan 20, 10 detik ya, kita pakai 10 detik. Square pixel oke. Kita klik oke. Di sini kita sudah berada di tampilan ini ya, newcom-nya ya. Bentar, ini baru loading. Oh ya, di sini aku menggunakan yang nama Di sini aku menggunakan After Effects CS4 ya, masih inilah, masih benar-benar masih ini ya, old sekali ya, zaman dulu sekali. Jadi ya mohon dimaklumin. Di sini kita udah ada di newcom-nya. Ini backgroundnya hitam. Terus kita akan bikin background warna birunya dengan cara klik kanan di bagian ininya. Apa sih ini? Namanya di sini, klik kanan. Kita pilih new. Habis itu solid. Di sini terserah kalian mau namain apa, terserah. Kalau aku udah gini aja. Yang terpenting ini warnanya biru ya. Ini warna biru. Habis itu kalau sudah, klik OK. Untuk warna terserah kalian mau warna apa, biru, mau hitam, mau abu-abu dan lain-lain, terserah. Habis itu kita klik OK kalau udah. Jika sudah seperti ini, kita tinggal bikin teksnya. Untuk teks kalian bisa pergi di sini, bagian toolnya. Di sini ada banyak banget. Kita pilih teks T. Bisa juga kalian untuk shortcutnya kalian bisa pencet yang namanya Ctrl T ya, Ctrl plus T. Kalian bisa tekan itu untuk shortcutnya. Oke, ini kita udah pilih ini. Di situ kita klik di ininya, layar backgroundnya ya. Kita klik di sini. Jika sudah, tinggal kita bikin teksnya, bebas teksnya mau apa, terserah kalian. Untuk font juga terserah kalian mau font yang seperti apa. Kalau aku pakai font bebas new, bebas new. Untuk warna kita putih. Habis itu kita bikin teksnya, mungkin samain kali ya, tutorial 2020. Oke. Nah, jika sudah, kita tinggal besarkan scale-nya di bagian teksnya dengan cara kita pencet di bagian, kita tekan S di keyboard. Kita tekan S di keyboard untuk memunculkan scale-nya. Tapi sebelum itu kita klik dulu layer teksnya. Habis itu kita tekan di keyboard huruf S untuk memunculkan scale. Nah, seperti itu. Bisa juga untuk cara ribetnya kalian tinggal cari di sini, terus transform, itu scale nih. Oke. Kalau aku cara shortcut aja lah. Jika sudah, tinggal kita besarkan scale-nya. Nah. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita ganti bagian toolnya menjadi selection tool. Nih. Habis itu kita akan menengahkan ini ya, menengahkan
teksnya dengan cara kita align. Bentar, mana ya? Sini kita akan menenangkan ini kita bisa hidupkan di bagian choose grid and guide option. Kita klik, habis itu kita pilih title or title slash action set. Oke. Nah, jika sudah muncul seperti ini, tinggal kita akan memposisikan teks ini ke tengah-tengah background ya, tengah-tengah sini. Dengan cara ini kita bisa blok semua. Nah, jika sudah kita blok, kita tinggal klik bagian ini, horizontal center alignment. Oke, sini. Tinggal kita posisikan aja di sini. Oh wow. Oke. Begitulah caranya ya. Nah, habis itu kita akan bikin ini sebenarnya tadi salah ya. Harusnya kita bikin rectangle-nya terlebih dahulu. Tapi nggak apa-apa. Kita pergi ke rectangle sekarang, rectangle tool, untuk membuat shape layer ya, shape set atau persegi atau kotaan gitu. Nah, jika kita udah memilih ini, tinggal kita tarik aja di sini. Kita klik, tahan, habis itu ditarik seperti ini. Nah, oke. Jika sudah, tinggal kita atur aja sendiri mau seberapa ukurannya. Kita bikin ini seperti line vertikal. Oke, line vertikal. Kita bikin line vertikal seperti yang ada di video tadi ya. Seperti biasa, kita tekan S di keyboard untuk memunculkan scale. Habis itu ini bagian ini, yang bagian constraint proportion ini kita hilangkan. Nah, habis itu kita kecilkan yang ini ya. Jika kurang terlihat, kita bisa zoom dengan cara tekan Alt di keyboard. Habis itu tekan Alt di keyboard, habis itu scroll maju untuk zoom dan zoom in untuk zoom in. Scroll ke belakang untuk zoom out. Ini kita lihat apakah udah pas. Udah ya, lumayan. Habis itu bagian ininya terlalu panjang, jadi kita kecilkan. Oke, segitu aja ya, segini aja ya. Nah, jika sudah, kita akan membuat animasinya. Kita bikin animasinya dengan cara membuat keyframe di bagian scale dan juga posisinya. Oke. Seperti biasa,
tekan S di keyboard untuk memunculkan scale. Di sini kita klik bagian ini seperti jam, stopwatch, time varies stopwatch ini. Kita klik untuk memunculkan keyframe-nya. Di sini kita zoom in dengan cara seperti ya sama, tekan Alt di keyboard, habis itu scroll. Ya. Nah, kita akan kasih jarak sekitar 10 frame dari keyframe pertama sampai keyframe kedua, sekitar 10 frame. Habis itu jika sudah seperti ini, ya di sini kita mungkin di-nolkan terlebih dahulu. Yang ini 0. Kita lihat animasinya seperti apa. Ya seperti itu ya. Dan ini belum apa, pergerakannya masih agak kaku, belum halus ya. Jadi kita bisa blok keyframe ini, di blok keyframe-nya, habis itu klik kanan di bagian keyframe-nya, habis itu keyframe assistant, kita pilih easy ease. Atau untuk shortcut-nya kalian juga bisa tekan di keyboard F9. Habis itu jika sudah, kita tinggal klik di bagian grab editornya untuk ini, agar hasil animasinya bisa lebih halus lagi. Mungkin kita lihat terlebih dahulu. Makin lebih jadi lebih halus ya daripada yang belum di easy ease tadi. Tapi jika kita belum puas untuk hasil animasinya, kita bisa klik di grab editor untuk membuat ini agar animasinya bisa lebih halus lagi. Nah, kita lihat. Udah ya. Nah, ini mohon maaf kalau misal agak patah-patah ya ininya, karena berat juga. Udah. Jika udah seperti ini, tinggal kita animasikan di bagian posisinya agar dia itu bisa bergerak dari tengah ke kiri ya. Dia dari tengah ke kiri. Untuk memunculkan posisi, kita bisa tekan huruf P di keyboard. Kita klik di bagian stopwatch-nya, munculkan keyframe. Habis itu kita bisa tekan huruf U di keyboard untuk memunculkan semua keyframe di layar tersebut. Nah, memang agak susah ya untuk memunculkannya. Habis itu kita bisa tekan CTRL plus arah kanan di keyboard kalian kalau untuk next frame. Jika sudah, kita tinggal bikin keyframe satunya lagi untuk di bagian posisinya. Nah, mungkin segini ya. Habis itu kita bikin easy ease seperti biasa. Habis itu kita pergi ke grab editor ini,
Terus blok bagian ini kita setting di sini. Oke, situ kita lihat. Oke, untuk animasi line vertikalnya sudah jadi. Situ kita tinggal animasikan di bagian teksnya. Untuk di bagian teksnya ini tinggal kita kasih masking dengan cara kita bikin adjustment layer juga bisa, atau kita juga bisa bikin yang namanya shape layer lagi untuk masking. Tapi daripada kebanyakan shape layer, lebih baik saya menggunakan adjustment layer. Oke, kita bisa klik kanan di bagian ini, new, habis itu adjustment layer. Bisa juga kalian tekan di keyboard CTRL plus ALT, habis itu plus huruf Y. Oke, CTRL plus ALT plus huruf Y untuk menambahkan adjustment layernya. Habis itu kita enter di bagian layer ini, kita enter untuk merename layer tersebut. Kita kasih nama mask untuk menandai bahwa ini adalah masking, layer masking. Habis itu kita pergi ke bagian rectangle tool untuk mengaktifkan maskingnya. Kemungkinan kita bikin sebuah kotaan atau kotaan yang besar seginilah. Wait a minute, kita ini unvisible terlebih dahulu. Kita kasih kotaan, kita buat kotaan di sini. Yap. Oke. Jika sudah, kita ganti selection tool, habis itu kita klik bagian ini, zoom in, kita geser bagian masknya agar kita pasin di bagian ininya. Oke, bagian line vertikalnya. Oke, jika sudah, kita klik di sini, habis itu pilih fit up to 100% atau fit, karena itu sama saja. Oke, jika sudah, tinggal kita ini kita arahkan current time indikatornya atau line indikatornya ini ke sini. Habis itu kita klik layer masknya, habis terus tekan di keyboard ALT plus ini apa ini namanya, plus buka kurung kotak, buka kurung kotak, bukan buka kurung yang bulat ya, tapi buka kurung yang kotak. Apa ini namanya, nggak tahu. Nah, nanti akan saya kasih tahu di bagian ininya. Oke, akan tak tuliskan di sini. Itu gunanya untuk mengekat di bagian ininya ya. Jika sudah, kita cut di bagian layer textnya. Nah, jika sudah, tinggal kita parenting bagian masknya ke ini. Untuk cara parenting, kalian bisa klik bagian ini seperti swirlnya ini. Habis itu kalian klik, terus kalian tarik, terus kalian arahkan ke layer manapun yang ingin kalian parenting. Okay? Bisa juga kalian melakukan parenting dari sini,
Cuman ini agak bingung kalau kalian tidak menamai atau tidak merename satu persatu layar kalian untuk membedakan ya. Agak susah. Untuk gampangnya tinggal kita klik bagian swirlnya, habis itu kita arahkan ke layar manapun yang ingin kalian banting. Jika sudah di bagian ini, kita bisa lihat ini masih belum termasking teksnya. Jika kalian ingin mengaktifkan maskingnya, kalian harus pergi ke sini, non. Untuk memunculkan ini, kalian harus klik bagian ini, ya, klik bagian ini untuk memunculkan ini. Oke, jika sudah, kalian tinggal pergi ke sini, klik bagian ini. Habis itu pilih yang namanya ini agak bingung, maybe yang ini. Nah, bentar. Kalian pilih yang ini ya, alpha inverted map. Nah, oke. Jika sudah, teksnya tinggal kalian beri keyframe di bagian posisinya. Oke. Seperti biasa, tekan huruf P di bagian keyboard untuk memunculkan posisi. Habis itu klik di bagian stop buat untuk memunculkan keyframe. Lalu kita atur jaraknya sekitar 10 frame. Habis itu kita add keyframe di sini. Di sini kita tinggal atur posisinya. Oke, seperti ini. Jika sudah, tinggal kita lihat. Oke. Ini kita biar nggak kejauhan. Oke, seperti itu. Ini kita kasih easy, tekan F9 di keyboard, habis itu klik Grab Editor. Seperti biasa, kita setting bagian ini agar lebih smooth, lebih halus. Kita lihat hasilnya. Bagian lower third yang ini sudah jadi. Tinggal kita animasikan gimana kita bisa bikin yang namanya perubahan warna secara ini ya, perubahan warna berjalan ya, atau apalah, nggak tahu itu efeknya apa namanya. Nah, kita langsung pergi ke caranya saja. Caranya seperti apa? Pertama-tama kita duplikat layar teksnya dengan cara tekan Ctrl plus D di keyboard. Di sini kita no track matte terlebih dahulu. Kita klik dua kali di bagian layar mesh. Kita klik dua kali di bagian layer teksnya. Ya. Habis itu kita ubah warnanya di sini. Kita kasih warna hitam. Nah, jika sudah, di bagian ini kita tekan huruf T di keyboard untuk memunculkan opacity-nya atau capacity. Huruf T di keyboard. Habis itu jika sudah, kita beri jarak dia sekitar 10 frame.
Kita add keyframe. Di keyframe yang ini, yang kedua, kita akan beri nilai 50%. Setelah kita beri jarak kembali sekitar 10 keyframe lagi. Jika sudah, kita normalkan menjadi 100%. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tekan Alt di keyboard, kalian tahan Alt di keyboard, habis itu kalian klik di bagian stopwatch ininya, di bagian stopwatchnya untuk memunculkan script tambahan atau apa ya, untuk memunculkan script inilah. Ini berguna untuk agar kalian bisa menambahkan efek tambahan yang tersedia di After Effects. Kita tulis loop out, habis itu buka kurung, tutup kurung, kita enter. Jika sudah, hasilnya nanti akan seperti ini. Wait, ini kita unvisible terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Jadi dia akan kayak kedip-kedip sendiri ya. Nah, hasilnya seperti itu. Oke. Nah, gunanya loop out ini adalah, kalian pasti tahu lah loop itu apa. Jadi looping itu adalah mengulangi apa yang sudah ada di sini ya. Jadi seperti itu. Itu adalah loop. Mengulangi sesuatu yang sudah ada lah. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal duplikat shape layer ini dengan cara Ctrl+D. Kita tekan U di keyboard, kita hapus keyframe di posisi dan scale-nya kita hapus. Untuk keyframe di opacity-nya kita biarkan, habis itu kita cut di bagian ininya, kita cut di bagian shape layer banyak, di bagian depannya kita cut, habis itu di shape layer 1 kita cut juga di bagian belakangnya. Kita pasin, habis itu jika sudah seperti ini, kita cut text layer ininya, text layer kedua yang sudah kita duplikat, kita cut di bagian depannya. Atau juga kalian bisa menggeser untuk mengangkat ininya ya, mengangkat layernya dengan cara kalian geser, habis itu kalian sambil tekan shift di keyboard. Nah, biar dia pas. Oke. Jika sudah seperti itu, pergi ke scale lagi, tekan S, kita bikin keyframe lagi di sini. Sebelum kita bikin keyframe, sebelum kita bikin animasinya, di sini kalian lihat anchor point-nya ada di tengah. Jadi untuk bisa agar kita membuat agar nanti ini set atau line vertikalnya ini bisa ini ya, bisa seperti yang di video tadi, anchor point-nya harus kita geser ke kiri terlebih dahulu, geser ke kiri. Oke. Dengan cara kalian bisa pergi ke pen behind tool ini di sini, pen behind tool untuk menggeser anchor point-nya. Atau kalian juga bisa pergi ke sini, klik bagian shape layer-nya, habis itu tekan huruf A
di keyboard untuk memunculkan anchor point ininya, anchor point value-nya. Oke. Situ kita kembalikan di selection tool. Nah, jika sudah, kita mainkan di bagian scale-nya. Nah, kenapa harus dipindahkan anchor point-nya dari tengah ke kiri? Karena agar hasilnya seperti ini. Kita lihat hasilnya akan seperti ini. Dia akan bergeser dari kiri ke kanan, ya, tanpa merubah posisinya, ya. Tapi jika anchor point-nya itu ada di tengah, di sini ya, di tengah, maka yang terjadi adalah akan seperti ini. Dari segala arah dia akan melebar atau memanjang seperti itu. Oke. Tapi jika anchor point-nya kita pindahkan ke kiri atau ke kanan, maka dia akan, bagian yang memanjang itu hanya di bagian sini saja. Oke. Jangan lupa shape layer ini kita taruh di bawah layer teks, oke? Karena jika kita taruh di atas layer teks, maka yang terjadi teksnya akan tertutup. Tapi jika kita pindah di bawah layer teksnya, maka yang terjadi adalah shape layernya ada di bawah teks. Oke. Jika sudah seperti ini, kita bikin animasi. Kita kasih keyframe, kita beri jarak 10 frame. Oke. Jika sudah beri jarak 10 frame, kita isi is. Dari sini kita ubah value-nya segini. Jika sudah, kita akan menduplikat shape layer ini, kita taruh di bagian atas. Nah, kita tekan tombol U di sini, kita hapus scale-nya, kita hapus keyframe di bagian scale-nya. Di situ di bagian layer text-nya ini, di bagian none-nya kita pilih yang namanya wait a minute. Jangan lupa ininya kita hapus juga. Ya, kita hapus. Oke. Kita pilih yang atas ya, alphabet. Oke, alphabet. Jika sudah seperti ini, di bagian shape layer yang atas sendiri ini kita parenting ke shape layer 2. Oke, kita parenting. Jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Kita save terlebih dahulu ya untuk antisipasi. Nah, jika sudah, hasilnya akan seperti ini. Oke, seperti itu. Cukup mudah, cuman agak ribet. Nah, untuk ini kan di sini kayak tertahan ya, di sini dia tidak hilang, jadi tulisannya tetap hitam terus.
Gimana caranya biar dia tulisannya menjadi putih kembali? Kita pakai teknik masking lagi. Di sini kita beri adjustment layer lagi. Kita tekan Ctrl plus Alt plus Y untuk memunculkan adjustment layer. Kita enter di bagian layer adjustment layernya. Kita beri nama masking, mask ya. Yang ini tadi udah juga beri mask, save mask ya. Mask aja lah. Oke, jika sudah, ini kita beri jarak sekitar 3 frame. Kita cut di bagian depan, ininya di bagian depannya kita cut. Yang adjustment layernya kita cut di bagian depannya. Di situ, di sini, nah kita akan bermain di posisinya, ya, di posisinya. Yang tadi adalah scale, sekarang adalah posisinya. Oke. Kita main di posisinya, kita add keyframe di sini, kita tekan U, di bagian max layernya. Oke, di bagian max layernya kita beri rectangle. Oke, setelah kita geser sedikit biar ini, sudah. Nah, jika sudah, oke, nah ini kita taruh di atasnya shape layer 2 ya, biar dia bisa ke masking. Nah, jika sudah seperti ini, tinggal kita main di posisinya. Kita beri jarak, yang ini tadi udah kita add keyframe, kita tinggal beri jarak 10 frame. Kita beri jarak 10 frame tuh. Kita add keyframe di bagian posisinya, kita geser ininya. Bentar, untuk memastikan. Wait, sebenarnya nanti aja lah. Kita geser dulu ya. Kita geser dulu. Nah, banyak di sini ya. Kita aktifkan maskingnya. Nah, jika sudah teraktifkan maskingnya, oke, di sini bagian ini ada sedikit error ya. Jadi ini harus kita ini ya. Oke, mungkin sudah segini aja lah. Nah, habis itu kita easy ease di bagian keyframe nya, tekan F9, habis itu kita atur di sini. Oke, sudah selesai dan hasilnya seperti ini ya. Kita bisa lihat, kita save. Set. Agak ini ya. Oke. Nah, untuk mengatasi tadi di sini kayak ada sedikit hentakan ya, ini kalian bisa lihat di sini ada sedikit hentakan. Nah, ini
kayak gimana gitu. Untuk mengatasi ini kita bisa majukan maskingnya agar dia bisa oke, kita lihat, kita save. Oke, ya seperti itu. Sudah selesai. Selesai ya. Iya, seperti itu. Cukup mudah, cuman agak ribet ya. Ya, terserah ini sesuai style teman-teman masing-masing ya. Sesuai style kalian masing-masing, kalian mau cara seperti apa, nggak usah ikutin cara saya karena mungkin agak ribet. Ya cukup inilah, cukup sesuaikan aja seperti style masing-masing, style teman-teman masing-masing ya. Ya mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat jumpa kembali. Stay at home, tetap jaga kesehatan. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi, selamat sore. Goodbye.